Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, guru agung kita Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Hadratul Syekh Zain Zainal Abidin Bajul Ashab, seluruh keluarga Hadratul Syekh Pangersa Abah Anom, seluruh keluarga Hadratul Syekh Pangersa Abah Sepuh, seluruh keluarga Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, seluruh keluarga Syekh Ahmad Khatib Sambasi Abdul Ghaffar, seluruh wakil talqin Pondok Pesantren Suryalaya, para muballighin, para muharrikin, para muadzibin, khususnya dan istimewa yang terhormat kepada Tuan Guru Al-Mukarram Al-Ustadz Awwab Ahmad At-Tamimi, Al-Mukarram Ketua Korwil Yayasan Serbakti Pondok Pesantren Suryalaya Kalimantan Barat, Bapak Al-Mukarram Bapak Haji Dr. Elvira, Al-Mukarram Wakil Ketua Masjid Saiful Islam Bapak Haji Abdul Razak yang senantiasa dirahmati oleh Allah, seluruh pengurus masjid beserta para sesepuh tokoh masyarakat, baik yang masih ada tetap bekerja maupun yang sudah tiada kembali kepada Allah. Al-Mukarram Bapak Haji Dadiono beserta seluruh ketua-ketua masjid yang sebelumnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal beliau semua, amin ya rabbal alamin. Untuk guru mursyid kita, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Segenap muballigh, segenap muharrik, segenap muadzib. Muballigh adalah seorang yang menyampaikan dakwah. Muharrik adalah para penggerak, para aktivis, para pengurus. Dan para muadzib adalah orang-orang yang ahli adab, ahli dalam suluk, ahli dalam riyadhah. Karena ketiga hal ini penting sekali dalam thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Perlunya seorang muballigh untuk menyampaikan, perlunya seorang muharrik untuk menggerakkan. Kalau di sana hanya ada muballigh saja, namun tidak ada muharrik, tidak ada yang memfasilitasi, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang menyambungkan, maka penting adanya muharrik. Kalau dua hal ini tidak, maka salah satu peluang bagi kita untuk berkhidmah,
dalam thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah adalah dengan menjadi muaddib, dengan menjadi orang yang sifatnya menjadi paku. Dia tidak banyak aktif, tapi kalau sudah duduk, kalau sudah riyadhah, orang ini di atas rata-rata. Hari ini sebagai muqaddimah tabarruk Miftahus Sudur, izinkan saya Abu Arif Muhammad Ahsan memperkenalkan diri. Nama saya Abu Arif, ayah saya Muhammad Ahsan. Saya lahir di Jakarta tanggal 1 Oktober 1900 maksudnya disensor. Di Jakarta tahun 1973, 1 Oktober hari kesaktian Pancasila. Jadi jangan main-main sama saya. Mondok pertama di pondok pesantren PPIC Laladon Ciomas Bogor, khusus tahfidz selama 3 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan SMA Aliyah di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, diasuh oleh Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Kemudian melanjutkan pendidikan berikutnya di Fakultas Usuluddin Syu'batul Hadits Al-Azhar Cairo University, Mesir. Selanjutnya melanjutkan pendidikan sambil mempelajari diri di Pondok Pesantren Darul Rahman Az-Zainiyah yang diasuh oleh Pangarsa Ajengan Jejen Zainal Abidin Bazul Ashab. Sehingga otomatis saya adalah murid dari Pangarsa Uwa, Pangarsa Ajengan Jejen, karena saya sempat mondok di kediaman beliau selama kurang lebih 2 tahun. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa juga ada pada beliau dan keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga al-mukarram wal muhtaram, keluarga besar dari wakil talqin kita Kiai Haji Muhammad Nur Fatah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah barokah kepada putra-putrinya untuk melanjutkan perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, saya memperkenalkan diri karena saya di sini tidak terkenal. Ya. Alhamdulillah saya pertama kali mendapatkan talqin zikir di tahun 1997. Ketika itu alhamdulillah Hadrati Syekh Pangarsa Abah, beliau masih sempat menalkin saya. Dalam perjalanan seseorang yang bertarekat seperti kita, lika-likunya banyak. Termasuk pribadi saya, untuk mengawali memasuki gerbang menjalani zikir tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini bukan satu hal yang mudah. Dan saya yakin kehadiran Bapak Ibu, para ikhwan akhwat, menjadi pengamal thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini tidak lepas daripada karomah guru agung kita Pangarsa Abah. Alhamdulillah. Terlebih saya adalah alumni pondok pesantren. Saya adalah alumni Universitas Al-Azhar Cairo. Dihadapkan untuk belajar thariqat seperti ini, muncul beberapa pertanyaan. Betul ya? Maka di awal mula saya belajar thariqah, muncul banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak saya. Kenapa begini?
Mengapa begitu? Mengapa begini? Mengapa begitu? Banyak sekali ditanyakan. Ketika saya bertanya kepada seseorang, kemudian orang tersebut saya tanya, "Ajengan, kenapa zikir kita seperti ini?" Jawabannya, "Ajengan itu enak. Udah zikir aja." Gitu ya. Sekali lagi suatu saat saya bertanya, "Pangersa, kenapa zikir ini begini? Jawabannya, "Udah, amalkan saja." Penasaran saya kan? Ada apa sesungguhnya? Kok jawabannya amalkan, zikirkan, amalkan, zikirkan? Secara hawa nafsu puas nggak saya mendapatkan jawaban seperti itu untuk seorang alumni Al-Azhar? Nggak puas. Pertanyaan harusnya dijawab dengan jawaban. Bertanya tentang dalil dijawab dengan dalil. Tapi begitu saya bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Jawabannya, zikir aja. Amalkan saja. Nah, kira-kira Bapak lebih setuju yang mana? Amalkan saja, zikir saja, atau dijawab dengan dalil? Benar nih, dijawab dengan dalil. Oke. Kemarin kita ke Mempawah. Di perjalanan dari sini Pontianak ke Mempawah, Mempawah ke sini Pontianak, itu pemandangan di sebelah kanan kiri banyak durian-durian. Betul ya? Sekarang ketika Bapak melewati, Ibu melewati Mempawah, melihat durian, saya tanya, Bapak dan Ibu pengen melihat durian, mencium duriannya saja atau makan? Pengen makan atau pengen cuman mencium baunya doang? Bener ya, makan. Maka itulah, kalau orang cuman tahu dalil saja, dalil itu belum tentu masuk ke hati. Tapi kalau diamalkan itu seperti masuk ke mulut, dikunyah, dinikmati, dirasakan. Yakin nggak kalau itu durian? Yakin. Sekali lagi, pengen cuman mencium atau makan? Kalau bisa mencium juga, makan juga. Ya. Oleh karena itu muncul beberapa pertanyaan ketika saya baru pertama kali mendalami thariqah. Pertama, mengapa zikir ini diawali dengan ila hadrati? Mengapa setelah Fatihah kemudian membaca istighfar, kemudian membaca sholawat? Mengapa istighfarnya berbeda? Betul ya? Astaghfirullahal ghafurur rahim. Mengapa setelah zikir dan doa dilanjutkan dengan 3 kali Fatihah lagi? Mengapa setelah zikir dan doa dilanjutkan dengan istighfar? Dan mengapa pada istighfar menggunakan kata min kulli dzambin? Wah, ini seharian selesai. Pertama, istighfar yang kita baca, istighfar yang kita gunakan adalah astaghfirullahal ghafurur rahim. Jujur, saya baru mengamalkan istighfar dengan pola astaghfirullahal ghafurur rahim, maaf, setelah saya belajar thariqah. Sebelum saya belajar thariqah, apakah saya mengamalkan istighfar yang seperti ini? Belum. Betul ya? Nggak tahu deh kalau Ustadz ya.
Mungkin beliau sudah ya. Alhamdulillah. Nah, untuk itu kita awali kajian ini dengan ada apa sesungguhnya dengan sifat Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Al-Ghafur adalah yang maha mengampuni. Ar-Rahim adalah yang maha mengasihi. Di dalam sebuah hadis yang terjemahannya sebagai berikut. Sesungguhnya seorang hamba bisa terhalang mendapatkan rizki karena dosa yang ia lakukan. Jadi karena seseorang itu berbuat dosa, berbuat maksiat, maka Allah akan tidak memberikan rizki kepada orang itu. Pertanyaannya, rizki yang seperti apa? Ada tuh orang berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi kok tetap uangnya banyak, kaya. Saudara sekalian, kita yakin bahwa rizki bukan hanya sebatas uang, tapi ada rizki dalam bentuk kesehatan, betul? Ada rizki dalam bentuk ibadah, betul? Ada rizki dalam bentuk hidayah, betul? Ada rizki memiliki putra putri yang salih salihah, betul? Saudara sekalian, dalam hadis Nabi, orang yang akan terhalang dari rizki Allah disebabkan karena apa? Karena dosa yang ia. Kira-kira dosa kita sedikit atau banyak? Produksinya berhenti atau terus berproduksi? Produksinya banyakkan mana antara dosa dan pahalanya? Overload. Maka menyikapi dosa yang begitu menggunung, dosa yang begitu mengkristal, Allah menyebut dirinya sebagai Al-Ghafur Ar-Rahim. Maka di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, jangan berputus asa akan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Saya ulangi ya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Yuk sama-sama kita sebut. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Semua dosa akan diampuni oleh Allah ketika dosa itu berhadapan dengan sifat Allah, nama Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Mari kita lihat ayat berikut. Surat An-Nisa ayat 110. Dan siapa yang berbuat kejahatan dan menzalimi dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, pasti ia mendapati Allah Maha Ghafur dan Rahim. Sifat apa? Ghafur dan Rahim. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, terjemahnya sebagai berikut. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, pasti aku ampuni engkau seberapapun dosamu, dan aku tidak peduli sebesar apa dosamu itu. Selama apa? Engkau berdoa dan berharap. Berdoa dan berharap. Aku ampuni semuanya, seberapapun dosamu. Aku tidak peduli. Innahu huwal ghafurur rahim. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, istighfar adalah sebuah ungkapan seseorang untuk meminta ampun. Tapi pada prakteknya kita yang mengucap
membaca istighfar seringkali tidak sungguh-sungguh. Ada orang istighfar karena kaget, ada ya? Ibu lagi masak di dapur, tiba-tiba lagi asik masak dapur, ada cicak, ada kecoa, ada tikus lewat, keinjek, kaget, istighfar, astagfirullahaladzim. Pertanyaannya, istighfar yang seperti itu bagus? Bagus. Pertanyaannya, istighfar yang itu efektif, pasti diampuni atau hanya mendapatkan pahala? Karena kaget. Innamal a'malu binniyat. Karena nggak pakai niat, niatnya kaget, ya sudah, dapat pahala, dapat kebaikan. Tapi bicara apakah dosanya diampuni dengan istighfar kagetan? Ntar dulu ya. Lantas bagaimana caranya mendapatkan istighfar yang efektif, yang mendapatkan garansi dari Allah secara langsung, yang mendapatkan jaminan dari Allah secara langsung, yang apabila orang itu melakukan prosedur istighfar ini, maka Allah pasti akan mengampuni. Sekali lagi saya katakan, pasti Allah akan mengampuni. Menggunakan kata-kata pasti. Apakah ada ayat yang berbicara tentang kepastian diampuni seseorang dari dosanya? Yuk kita lihat surat An-Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Andaikan orang-orang zalamu anfusahum, yang telah menzalimi diri mereka, andaikan orang-orang yang datang, andaikan ada orang-orang yang telah berbuat maksiat, dosa, kemungkaran, kemunafikan, kebiadaban, keangkuhan, telah menzalimi diri mereka, andaikan mereka orang-orang yang seperti itu ja'uka, datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, fastaghfirullah, kemudian orang yang habis berbuat dosa salah itu istighfar, wastaghfara lahumur rasul, kemudian setelah mereka datang di depan Nabi, mereka beristighfar, dan istighfarnya diistighfari oleh Rasul. Rasul ikut istighfar, Rasul ikut mengistighfari mereka. Apa janji dari Allah Subhanahu wa taala? Karena di sini disebutkan kata walau annahum lawajadullaha tawwabar rahima. Lamnya lam jawab. Andaikan mereka melakukan 1, 2, 3, kata Allah, pasti mereka akan menemukan Allah Tawwab, yang maha menerima taubat, Rahima, yang maha kasih sayang. Sehingga saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang ingin mendapatkan istighfar yang luar biasa, istighfar yang paling efektif menurut Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 64, maka setidaknya orang tersebut harus melewati 3 langkah istighfar, 3 prosedur, 3 syarat apabila dosanya ingin pasti diampuni. Yang pertama, ja'uka, datang dulu kepada Nabi. Kalau kita dosanya mau pasti diampuni, datang dulu kepada Nabi, mutlak. Kemudian kita beristighfar di hadapan siapa? Di hadapan Nabi.
datang kepada Nabi, kemudian di depan Nabi kita beristighfar, meminta kepada Allah tetapi di depan Nabi. Begitu ya? Kemudian apabila Rasul beristighfar untuk kita, Rasul meng-ACC, maka lawajadullaha tawwabar rahimah, pasti semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengampuni dosa Nabi atau Allah? Saat kita berdosa menghadap kepada siapa? Nabi. Kata siapa? Kata Allah. Andaikan orang yang habis salah, ja'uka, datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad, kemudian orang itu memohon ampunan kepada Allah, Rasul pun memohon ampunan kepada Allah untuk orang itu. Kalau Rasul sudah ACC, pasti lawajadullaha tawwabar rahimah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa itu semua. Nah, sekarang bagaimana caranya datang kepada Nabi? Rasul sudah wafat, Rasul sudah meninggal dunia, makamnya di Masjid Nabawi, Madinatul Munawwarah. Bagaimana caranya agar kita selalu bisa dekat dengan Nabi? Maka saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, para ulama melakukan sebuah ijtihad dengan mengkaji kalimat ila hadrati. Ini kan kalau kita mau zikir selalu kita baca ya Pak Bu ya. Gimana cara bacanya? Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin. Begitu ya? Sama ya? Satu guru satu ilmu ya. Jangan ganggu. Apa sih hadrati itu? Apakah hadroh itu yang begini? Kan disebutnya hadrah juga. Ada acara Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, kemudian disiarkan dengan hadrah grup hadrah. Apa sih ila hadrati? Hadrah itu apa?